Wah, yuk kita masuk. Ya, kita bisa lihat banyak pohon, baunya kayak bau alam ya. Di sini ada bunga-bunga juga ya, kita bisa lihat. Nih, teman-teman, kita lihat jendelanya ya, seperti ini ya. Bagaimana? Kita coba masuk ke dalam. Yuk. Annyeonghaseyo teman-teman, bersama Herlina dan IBTS Korea mau mengajak kembali teman-teman untuk berjalan-jalan. Perkenalkan, untuk kali ini saya akan mengenalkan daerah yang namanya Ikseondong. Itu salah satu tempat yang dulunya adalah perumahan orang Korea, tapi sekarang tempat ini sudah dilestarikan dan dibuat seperti kafe-kafe yang lucu teman-teman. Nah, ada apa saja? Yuk kita lihat, mari. Daerah sini diperbarui ya, dan juga di sini nggak terlalu jauh dengan namanya Insadong. Makanya nama tempat ini mirip-mirip dengan Insadong, Ikseondong ya, jadi agak mirip ya. Dan juga tempat-tempat untuk handmade seperti baju yang aku pakai ini ya, namanya hanbok. Tapi kalau ini aku bilang hanboknya bukan yang model lama, tapi yang modern ya, yang biasa dipakai anak-anak muda sekarang ya. Kita lihat ya, seperti ini bentuknya. Yuk kita lihat lagi sebelah sini. Jadi mereka tidak jual makanan yang tradisional Korea banget ya. Jadi mereka sudah banyak yang jual juga makanan khas-khas westernnya, atau juga makanan Asia ya. Terus dia juga ada seperti dia punya kafe-kafenya atau ada barnya. Salah satunya contohnya tempat yang ini ya. Kita lihat sebelah sini ya. Ini agak unik ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman, salah satunya ini ya, dia punya sudah dekorasinya sudah agak modern ya. Nah, ini juga kita lihat teman-teman sudah agak modern ya. Dia lucu ya, kita bisa lihat bentuknya, sehingga banyak pengunjungnya di sini karena anak-anak muda suka dengan inovasi ya, pembaruan seperti itu. Kita bisa lihat di sini mereka banyak datang, ada juga yang berpacaran ya. Kalau aku bilang orang Korea itu sangat kreatif ya. Kenapa kreatif? Mereka bisa memikirkan sesuatu yang baru ya, yang akan menjadi tren di mana? Di dunia ya. Makanya banyak ya aku bilang teman-teman yang suka ikutan ala-ala Korea seperti itu. Salah satunya saya. Wah, tapi kita beruntung sekali loh teman-teman. Kenapa? Minggu-minggu terakhir ini di Korea lagi sering turun hujan ya. Tapi hari ini cerah sekali, khusus untuk kalian semua, sehingga bisa melihat Korea. Ini dikomunikasi dengan yang tradisional juga dengan yang seperti apa namanya modern ya. Jadi sehingga banyak yang mengunjungin ya. Mereka juga hobi. Orang Korea hobi foto sama lah kalau aku bilang. Anak-anak muda Indonesia juga kan. Tempat ini tadinya ditinggali oleh penduduk Korea, tapi karena mungkin sudah terlalu rame, mereka pindah ke tempat yang lain, sehingga rumah-rumah ini dibuat untuk pariwisata. Namanya Hanok Village ya. Beda dengan Bukchon Hanok Village, tapi Hanok Village di sini sudah tidak ditempati oleh penduduknya. Kalau di Bukchon Hanok Village masih ada penduduk yang tinggal di sana teman-teman. Nah, kita lihat contohnya salah satu seperti ini. Yuk ya, seperti ini yang namanya Hanok teman-teman ya. Kita bisa lihat dia punya apa ya, tradisional ya, dan juga kita lihat pintunya masih secara alami. Kata mereka, kalau pada saat musim panas itu hawanya gampang masuk dan menjadi dingin ya. Dan juga pada saat musim dingin, karena Korea punya 4 musim ya teman-teman, jadi hangat seperti itu ya. Oke teman-teman, inilah adalah salah satu kafe yang akan saya pilih untuk nyantai ya, sambil minum minuman tradisional Korea. Kita masuk, kita lihat tempatnya bagaimana. Yuk. Wah. Yuk kita masuk. Ya, kita bisa lihat banyak pohon, baunya kayak bau alam ya. Di sini ada bunga-bunga juga ya, kita bisa lihat. Nih, teman-teman, kita lihat jendelanya ya, seperti ini ya. Bagaimana? Kita coba masuk ke dalam. Yuk. Teman-teman, kita lihat ini adalah menunya
yang akan saya pilih ya, yang sangat populer yaitu Shike dan Sujongwa. Jadi kita pilih yang ini dan yang ini ya. 안녕하세요. 언니, 저 주문할게요. 수정과 하나고요. 네. 그리고 식혜 하나고요. 네. 그리고 한과 모듬. 네. 맞습니다. Nah, teman-teman, pesananku sekarang sudah datang. Ini adalah minuman tradisional Korea, salah satunya namanya adalah Shike, ya. Ini terbuat dari beras, ya. Jadi dia difermentasi dan ini kadang-kadang orang Korea suka sekali minum ini sesudah habis makan, ya. Jadi kebanyakan di Korea mereka mempunyai makanan atau minuman yang difermentasi, ya. Terus yang ini satu lagi kita bisa lihat warnanya hitam, yang namanya Sujongwa. Dia terbuat dari kayu manis dan jahe. Kalau saya paling suka minum ini. Terus saya mau kenalkan lagi ini, aku takut jatuh. Nah, seperti ini kita bisa lihat ini adalah makanan juga khas Korea. Kalau kita bilang snacknya, ya terbuat yang putih ini nih terbuat dari beras. Kalau di Indonesia agak mirip-mirip, cuman agak beda ya. Kalau yang ini namanya matang, ya terbuat dari terus dikasih gula. Di Indonesia kayaknya juga ada makanan, jadi agak mirip-mirip. Ini adalah kacang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bilangnya walnut. Ini bagus untuk kesehatan. Gimana rasanya? Aku mau coba ya. Aku lebih suka antara Shike dan Sujongwa. Mana yang lebih suka? Aku lebih suka Sujongwa karena bikin segar. Apalagi hawa lagi panas-panas begini ya, teman-teman. Aku suka banget ini. Membuat mulut kita tuh jadi wangi karena dia pakai cinnamon atau kayu manis ya. Jadi bikin mulut kita tuh segar. Karena di cafe ini dia membuatnya dengan handmade ya. Kalau persimmon, kalau orang Indonesia bilang itu kesemek ya. Ini persimmon yang sudah difermentasi atau kesemek yang difermentasi sehingga jadi manis. Aku mau coba ini. Kita kasih lihat. Ya begini. Jadi dibuat dari beras ya. Terus digoreng, kemudian dikasih gula. Rasanya manis-manis begitu, terusnya gimana ya, agak lengket-lengket seperti pakai karamel. Suka banget aku. Maaf ya, aku kadang-kadang suka gini. Kalau makan anak, pecahnya suka begini. Harap maklum. Kok mereka kasihnya tempatnya seperti tidak pakai gelas ya. Memang tradisionalnya seperti ini. Jadi di Korea itu ada kebudayaan ngeteh juga, ya, sehingga banyak coffee shop juga di sini. Nah, kalau yang ini teman-teman, kita lihat di dalam menu ada tulisan namanya sangwotang, ya. Kita bisa lihat namanya sangwotang yang ini. Kalau aku bilang sih ini minuman yang seperti jamu-jamuan, ya. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan tubuh kita kurang sehat atau lagi flu, saya sarankan untuk minum ini. Kenapa begitu? Ini bisa menyembuhkan, ya seperti itu. Terus juga di sini ada yang nama Daechu Yeongjija, ya. Kalau Daechu ini kalau di Indonesia bilangnya adalah kurma, ya. Jadi teh kurma, ya. Mungkin orang Indonesia banyak dengar karena di Pulau Jeju banyak menghasilkan ini, yaitu namanya omija, yaitu teh buah 5 rasa. Kalau orang Jeju bilang zaman dulu untuk mendeteksi penyakit menggunakan buah ini. Kenapa begitu? Karena buah ini mempunyai 5 rasa, yaitu pedas, asin, manis, pahit, dan kecut kalau kita bilang ya. Jadi kalau menurutku, orang Korea itu sangat mementingkan kesehatan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan saya tentang teh-teh Korea, ya, dan makanan tradisional Korea. Nanti kita lanjut lagi di tempat yang lain. Nah, teman-teman, gimana jalan-jalan bersama Herlina dan IBTS Korea? Semoga kalian juga suka. Kalau suka, tolong like di bawah ini dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang ada. Semoga di lain kesempatan kita IBTS Korea
dapat memberikan informasi tentang Korea lebih banyak lagi. Bye-bye!